Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 22. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Cantika sudah tertidur pulas setelah menghabiskan satu wadah puding buatan ibunya. Sebelum tidur, seperti biasa Tiara dan Arkan akan membacakan cerita dongeng untuk putrinya. Hal yang menjadi rutinitas mereka. Namun sekarang hal tersebut sedikit membuat Tiara malas, karena ia harus terus bersandiwara dengan begitu manis agar Cantika tidak bersedih, dan sakit lagi melihat kedua orang tuanya yang bertengkar. Tiara tengah duduk di meja rias. Ia sibuk memakai skincare rutin yang tak boleh terlewat sama sekali. Tentu sebagai wanita harus pintar merawat diri maupun badan. Namun Tiara tersenyum kecut memandang dirinya sendiri di pantulan cermin. Dirawat saja diselingkuhi, apalagi nggak dirawat batinnya. Terdengar pintu kamar terbuka. Arkan berjalan menghampiri Tiara, lalu berdiri tepat di belakang istrinya itu. Nampak lengkungan senyum menghiasi wajahnya. Arkan memegang bahu istrinya, kemudian mengecup pundak Tiara dengan lembut. Rambut Tiara yang dicepol membuat leher jenjangnya itu terekspos jelas. Seketika hasrat menggebu-gebu yang dirasakan oleh Arkan. Tentu saja ia begitu tergiur dengan tubuh seksi istrinya. Pria itu sudah tidak sabar untuk segera menuntaskan hasrat yang sudah lama terpendam itu. Dek, apa malam ini kita bisa... Maaf, Mas, aku sedang haid. Ucap Tiara memotong ucapan suaminya. Hal tersebut sontak membuat Arkan menganga. Hah? Haid? Datang bulan? Kamu gak bohong, Dek? Tapi hari ini kamu puasa. Arkan sepertinya tidak percaya. Ia merasa jika ini hanya akal-akalan Tiara saja. Ngapain aku bohong? Tuh, lihat saja celana dalamku yang terkena darah di kamar mandi. Kebetulan aku belum membersihkannya. Aku keluar haid sejam yang lalu, ujar Tiara yang memang tidak berdusta, entah secara kebetulan atau apa. Namun Tiara lega, karena tidak harus mencari alasan untuk tidak melayani suaminya. Karena sejujurnya Tiara belum siap. Bayang-bayang pergumulan suaminya dengan istri keduanya selalu menghantui. Sampai saat ini Tiara belum juga ikhlas. Terdengar helaan nafas yang kasar. Arkan menjatuhkan tubuhnya di tepi ranjang, duduk sambil terus memperhatikan istrinya yang begitu santai memoleskan krim malam di wajah cantiknya itu. Istrimu bukan cuma aku. Temui saja istri keduamu, ucap Tiara memecah kesunyian yang ada. Tapi aku sangat menginginkanmu, Dek. Aku sangat merindukanmu, ucap Arkan dengan wajah memelas. Tiara tersenyum getir. Hanya menginginkan aku? Dasar pendusta, umpatnya. Harusnya kamu berpikir seperti itu sebelum menikahinya. Andai kau tidak mendua, mungkin hubungan kita akan harmonis seperti biasanya, ucap Tiara kemudian membuka ikatan rambutnya. Setelah selesai dengan rutinitas skincare di wajahnya, ia menyisir rambutnya yang semu pirang itu. Rambut asli tanpa dicat. Tiara tidak pernah berpikir untuk merubah warna rambutnya menjadi hitam pekat seperti keinginan ibu mertuanya. Ia mensyukuri apa yang dimilikinya saat ini. Warna rambut tidak menentukan baik buruknya seseorang. Kalau diciptakan sudah begini, mau apa lagi? Bukankah jika merubahnya itu sama saja melawan kodrat? Dek, kamu terus saja membahas ke arah sana. Apa kamu masih belum ikhlas? Tanya Arkan pelan-pelan. Menurutmu, Mas, kamu pikir perasaanku ini sebuah mainan? Apa arti ikhlas sesungguhnya? Merelakan kamu untuk dia, sindir Tiara. Arkan terdiam membisu. Ia tidak menyangka jika ternyata luka di hati istrinya itu teramat besar, sehingga kata maaf hanya di mulut saja. Karena pada kenyataannya hati Tiara tidak benar-benar bisa memaafkan suaminya begitu saja. Aku sih nggak apa-apa kalau kamu masih mau sama dia. Aku juga nggak mau egois. Dia lagi mengandung, tentu butuh banyak perhatian darimu. Tapi jangan paksakan aku untuk bisa seperti dulu, Mas. Kamu berubah, aku pun bisa begitu.
Tapi aku tidak berubah, Dek. Cintaku masih untukmu. Tidak ada yang berubah dariku, meskipun ada Arumi. Percayalah, Dek. Harus seperti apa lagi Mas jelaskan sama kamu? Arkan nampak frustasi. Pasalnya Tiara yang tidak juga mau mengerti akan posisinya. Tidak hanya Tiara yang sakit, dirinya pun sama. Arkan juga merasakan kegalauan yang mendera setiap kali dihadapkan situasi sulit ini. Ia harus bisa menjaga hati dua wanita, sementara cinta dan hatinya hanya tertata untuk Tiara seorang. Harus seperti apa lagi Arkan menjelaskan bahwa cintanya hanya untuk Tiara, sementara pada Arumi ia hanya sebatas menjalankan rumah tangga ini karena sudah terlanjur adanya calon anak di antara mereka. Aku ngantuk, Mas. Kamu sebaiknya keluar saja. Aku mau tidur. Usir Tiara secara halus. Ia tidak mau mendengar apapun lagi dari Arkan. Rasanya muak membahas sesuatu yang menurutnya tak memiliki jalan keluar ini. Mau berdebat seperti apapun, tetap dirinya yang diminta untuk mengerti dan bersabar. Sementara Arkan bersikukuh melanjutkan poligami ini. Dasar egois. Arkan bangkit. Perasaannya yang terlanjur kesal membuatnya langsung keluar begitu saja dari kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Untuk kesekian kalinya, ia harus menelan kekecewaan atas sikap Tiara padanya. Namun baru sampai pintu ia mengatakan sesuatu hal. Tadinya ia ingin mengatakan ini saat berbicara dari hati ke hati dengan Tiara, mencari momen yang tepat agar Tiara bisa menerima dengan lapang dan mencerna dengan kepala dingin. Tapi terlanjur kesal, ia pun mengungkapkannya sekarang. Malam ini dan 2 hari ke depan, jatahku di kamar Arumi. Sementara 4 hari setelah itu jatahku denganmu, Dek. Maaf, Mas harus membagi waktu agar bisa adil pada kalian berdua. Ucapnya kemudian keluar begitu saja dari kamar, yang menjadi saksi bisu kisah cintanya dengan istri pertamanya itu. Sebelah sudut bibir Tiara terangkat, masih di posisi yang sama duduk menghadap ke arah cermin. Wanita itu tersenyum miring mendengar penuturan suaminya. Terserah, setiap malam kamu bersamanya pun aku tidak masalah. Itu lebih baik daripada kamu tidur bersamaku dan meminta hakmu. Malam semakin larut, Tiara yakin semuanya sudah tidur. Ia segera membangunkan Sri yang tidur di kamar Cantika. Keduanya akan menjalankan misi untuk mengecek CCTV yang terhubung ke monitor di komputer yang ada di ruang kerja Arkan. Astaga, kuncinya. Tiara menepuk jidatnya sendiri saat menyadari jika ia tidak memiliki kunci ruangan tersebut. Arkan begitu menjaga privasinya, apalagi dalam hal pekerjaan, hingga tak ada yang masuk ke ruangan ini termasuk Tiara sekalipun. Tenang, Bu. Ini Sri tiba-tiba mengulurkan sebuah kunci pada Tiara. Tentu saja hal tersebut membuat Tiara melongok tak percaya. Wah, hebat. Dari mana kamu dapat, Sri? Tiara memuji pengasuh anaknya itu. Tadi saat bapak mau minum, dia naruh kunci mobilnya di meja makan. Nah, di gantungan kunci mobil itu ada kunci yang aku yakin ini adalah kunci ruangan pribadi bapak. Terus aku ambil deh, tuturnya menjelaskan. Tiara tersenyum lebar seraya menepuk-nepuk pundak pengasuh itu. Pintar juga kamu, Sri. Wah, kamu ini benar-benar hebat, puji Tiara. Siapa dulu dong? Sri gitu loh. Ya sudah, ayo buka. Mudah-mudahan ini benar kuncinya, ucap Tiara dengan sedikit gelisah. Aku yakin ini kuncinya, Bu. Aku pernah lihat bapak buka pakai kunci itu soalnya. Tiara perlahan memasukkan kunci tersebut dan dengan sekali putaran akhirnya pintu ruangan kerja Arkan pun terbuka. Wah, benar terbuka, Sri, ucap Tiara dengan mata berbinar. Tanpa menunda waktu, keduanya pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Tiara sebenarnya pernah sekali masuk ke ruangan ini untuk membersihkannya. Ia tidak menaruh curiga apapun pada suaminya, sehingga baginya tidak pantas juga harus masuk ke ruangan pribadi itu jika bukan untuk beres-beres. Tapi sekarang, Tiara terpaksa menghendak-hendak masuk. Ia ingin mengecek sendiri CCTV rumah ini. Penasaran apa saja yang dilakukan si Arumi seharian ini. Dan soal vape itu, Tiara berharap itu memang milik Arumi.
sehingga ia bisa memiliki bukti jika wanita soleha itu tidak sebaik yang suaminya dan ibu mertuanya pikirkan. Tiara menyalakan layar komputer di meja kerja suaminya itu. Untungnya dia cukup pandai dalam mengotak-atik komputer, sehingga tidak sulit untuknya membuka akses CCTV di rumahnya ini. Aku lihat dari pagi ya, Sri. Sejak aku berangkat ke kantor dan kamu antar Cantika ke sekolah. Iya, Bu. Keduanya begitu serius mengamati layar komputer itu. Namun sampai jam disetting ke pukul 12 siang tidak ada satupun yang mencurigakan. Tak ada pergerakan apapun, semuanya sepi sunyi seperti biasanya. Coba saat aku antar non Cantika, Bu, pukul 2:30 sore, ucap Sri. Oke, kita lihat ketika kamu mengantar Cantika ya. Lagi dan lagi keduanya dibuat melongo. Tak ada pergerakan sama sekali hingga mobil Tiara memasuki rumahnya pukul 4 sore. Padahal jelas Sri bilang saat dia menyapu halaman pagi-pagi sekali setelah majikannya berangkat bekerja, ia tidak menemukan apapun termasuk vape tersebut. Hanya ada sampah dari daun kering yang ia kumpulkan lalu dibuang ke tong sampah. Loh, kok aneh ya, Sri? Di sini nggak ada pergerakan si Arumi makan atau membuat rumah berantakan. Iya, Bu, kok aneh sekali. Bahkan Nyonya Arumi tidak keluar kamarnya. Tidak ada pergerakan menuju ruang tamu ataupun ruang lainnya. Keduanya terdiam menyelami pikiran masing-masing yang sedang dilanda kebingungan. Sampai akhirnya Sri menyadari sesuatu. Sepertinya CCTV ini sudah diotak-atik sebelumnya, Bu. Ini sudah diedit sehingga hari ini tidak ada pergerakan apapun di rumah ini, ujar Sri. Meskipun ia hanya seorang pengasuh, namun ia cukup mengerti hal seperti ini. Sebelumnya ia pernah bekerja di rumah seorang polisi. Dirinya tahu CCTV bisa disetting sedemikian rupa dari majikannya, di mana si istri polisi itu berselingkuh dan membawa selingkuhannya ke rumah. Tapi dengan begitu cerdik, majikannya itu meminta seorang ahli untuk bisa mengedit CCTV tersebut sehingga kejadian perselingkuhan itu tidak terekam dan tidak ketahuan oleh suaminya. Namun yang jadi pertanyaan, apakah si Arumi pelakunya? Jika iya, hebat sekali wanita itu bisa mengerti dan mengotak-atik komputer ini. Apa maksudmu si Arumi ini melakukan kecurangan, Sri? Tanya Tiara. Ia sendiri ragu. Masa sih si Arumi yang terlihat polos dan tidak bisa apa-apa itu bisa melakukan kecurangan seperti ini? Bisa jadi, Bu. Tapi jikapun bukan dia, aku rasa ada orang lain yang membantunya, ujar Sri yang membuat Tiara terkejut. Apa? Orang lain? Ini hanya dugaanku saja, Bu. Saya juga tidak berani menebak-nebak karena takut terjadi fitnah. Namun dari hilangnya kejadian di CCTV hari ini, sudah jelas jika ada kecurangan di sini. Entah itu dilakukan oleh nyonyanya Arumi sendiri atau ada orang lain yang membantunya, ungkap Sri. Tiara terlihat manggut-manggut. Ia masih terlihat syok. Tidak menyangka jika wanita yang terlihat polos itu ternyata cukup cerdik juga. Ibu harus berhati-hati mulai sekarang. Sepertinya kita tidak bisa menganggap remeh wanita itu. Kita belum tahu seperti apa dia sebenarnya. Tiara kembali mengangguk. Iya, Sri, kamu benar. Kita harus berhati-hati. Aku akan mencari tahu siapa dia sebenarnya, Sri. Apa benar tujuan dia menikah dengan Mas Arkan itu untuk sebuah kebaikan atau ada maksud lain dari wanita itu? Dan selesai, teman. Terima kasih telah mendengarkan. Luar biasa. Mimin pikir episode kali ini akan ada kejutan. Ternyata lebih terkejut lagi. Bukan dari isi CCTV, tapi nampaknya masih ada konspirasi di belakang ini. Terus ikuti ya, biar kita bisa tahu kelanjutannya sama-sama. Jumat barokah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya, bab 23. Bye.